Ia adalah prajurit terkuat Majapahit, ikon kekuatan, sang penakluk pasukan Mongol. Namun justru bukan musuh luar negeri yang menghabisinya, melainkan sahabat bangsawannya sendiri. Inilah kisah kematian Kebo Anabrang, tragedi yang nyaris meretakkan Majapahit ketika masih bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal kami yang membahas sejarah Nusantara dengan cara paling epik dan mudah dipahami. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus melanjutkan seri Majapahit ini. Dalam setiap zaman, selalu ada satu nama yang menggema lebih keras daripada yang lain. Sebuah nama yang tidak sekadar disebut, tetapi dirasakan. Nama yang membuat kuda-kuda perang berhenti meringkik, membuat pedang menahan getarannya sebelum terayun, dan membuat prajurit musuh berpikir dua kali sebelum maju. Dalam masa awal Majapahit, sebelum tanah Jawa disatukan oleh strategi dan darah, sebelum bendera merah emas berkibar sebagai simbol kekuasaan besar, nama itu adalah Kebo Anabrang. Jauh sebelum menjadi panglima yang ditakuti, Kebo Anabrang bukanlah bangsawan, bukan pula prajurit istana yang dibesarkan dalam gemerlap pelatihan elit. Ia adalah anak dari tanah, dari ladang-ladang basah dan bukit-bukit tandus di pedalaman Jawa Timur. Sejak kecil tubuhnya tumbuh tak wajar, tinggi besar, bahunya lebih lebar daripada pintu rumah bambu tempat ia tinggal. Penduduk desa memanggilnya anak yang dibentuk oleh gunung. Ia tumbuh dengan tubuh keras seperti batu andesit. Otot-ototnya dipahat bukan oleh latihan militer, tetapi oleh pekerjaan harian. Memanggul kayu seberat tubuh orang dewasa, menyeberangi sungai deras sambil membawa karung hasil bumi, atau membantu menarik kerbau yang jatuh ke kubangan. Orang-orang desa tidak pernah benar-benar merasa takut padanya. Tetapi mereka tahu bahkan sejak kecil ada sesuatu yang berbeda dari bocah ini. Cara dia berjalan, tegap dan mantap. Cara dia menatap, tajam dan tidak gentar pada siapapun. Dan terutama, cara ia memegang alat apapun, seolah semuanya terasa ringan di tangan. Ketika ia beranjak dewasa, tubuhnya semakin membesar. Kulitnya gelap terbakar matahari, mengilap oleh keringat dan kerja keras. Tangannya besar, kasar, kapalan, dan kekuatannya jauh melampaui manusia biasa. Para tetua desa mulai berbisik, anak ini, bila ia memilih jalan perang, dunia akan mengingat namanya. Tetapi tak seorang pun, bahkan dirinya sendiri, mengira seberapa benar ramalan itu. Takdirnya berubah ketika pasukan Kadiri melakukan rekrutmen besar-besaran. Seperti petarung alam yang haus tantangan, Kebo Anabrang ikut mendaftar, tanpa pernah menyadari bahwa inilah pintu gerbang menuju legenda. Di barak pelatihan, para instruktur terperanjat. Prajurit lain berlatih memukul tiang kayu, ia mematahkan tiang itu. Prajurit lain berlatih menahan serangan, ia membuat gurunya terhuyung. Prajurit lain berlatih berlari membawa beban, ia membawa 2 kali lipat tanpa mengeluh. Namun lebih dari kekuatan, ada sesuatu yang jauh lebih mengesankan. Ketakutan tidak pernah muncul di matanya. Ketika prajurit lain menunduk saat pelatih menghardik, Anabrang menatap balik, bukan melawan, tetapi seperti mempelajari, menganalisis, memahami. Dalam beberapa bulan saja, ia sudah dikenal sebagai prajurit paling kuat, paling cepat belajar, dan paling ganas dalam pertarungan jarak dekat. Guru besar bela diri Kadiri, Ki Bajragni pernah berkata, tubuhnya kuat, tetapi yang lebih kuat adalah nyalinya. Ia bertarung bukan seperti hewan buas. Ia bertarung seperti orang yang tahu dirinya takkan mati hari itu. Dan ia benar.
Kebo Anabrang tidak hanya memegang senjata, ia mengimbanginya dengan keberanian yang nyaris melampaui akal manusia. Kadiri jatuh ke tangan Jaya Katwang. Lalu Jaya Katwang dikalahkan oleh Raden Wijaya. Perang bergulir, kekuasaan berpindah. Dan dalam pusaran inilah jalan hidup Kebo Anabrang berubah selamanya. Kebo Anabrang, seperti banyak prajurit berbakat lainnya, memilih tunduk kepada pemenang. Tapi tunduk bukan karena takut, ia tunduk karena melihat kesempatan. Di bawah Raden Wijaya, ia menemukan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pemimpin yang tak hanya kuat, tetapi juga cerdas dan berani mengambil resiko besar. Seorang pemimpin yang tak hanya mengayunkan pedang, tetapi tahu kapan pedang harus disimpan. Ketika Raden Wijaya berkata, "Aku membangun Majapahit bukan untuk hari ini, tetapi untuk ratusan tahun. Ikutlah bila kau mau membangun masa depan." Kebo Anabrang tidak ragu. Itu bukan sekedar ajakan. Itu adalah takdir. Ketika pasukan Mongol datang menuntut balas atas pembunuhan utusan mereka, Majapahit berada pada titik kritis. Di tengah ancaman kekuatan militer terbesar di Asia, Raden Wijaya memerlukan satu hal, prajurit yang tidak mengenal takut. Dan disinilah nama Kebo Anabrang mulai memasuki sejarah. Dalam pertempuran-pertempuran awal, ia menjadi garda depan. Ketika pengintai Mongol melihatnya pertama kali, mereka mencatat dalam laporan. Ada seorang prajurit Jawa, tubuhnya besar, suaranya menggelegar, dan ia bergerak lebih cepat daripada yang harusnya dapat dilakukan tubuh sebesar itu. Ia tidak hanya memecah barisan. Ia menari di tengah perang, menebas, menangkis, berguling, berteriak, memimpin serangan kilat yang membuat prajurit Mongol tercengang. Pada satu kesempatan, ketika pasukan Majapahit terdesak oleh barisan panah kuda Mongol, ia maju bukan dengan tameng, tetapi dengan sebatang kayu besar yang ia cabut dari pagar rumah desa. Dengan itu ia menahan hujan panah dan membuka jalan bagi kawan-kawannya. Prajurit Mongol menyebutnya The Black Thunder of Java, guntur hitam dari Jawa. Dan bagi prajurit Majapahit sendiri, ia menjadi legenda hidup. Namun, di balik pujian dan ketenaran, tumbuh juga sesuatu yang tak terhindarkan dalam dunia politik. Kecemburuan. Para bangsaman istana mulai risih. Seorang orang desa menerima perhatian besar. Seseorang tanpa garis darah mendapat kepercayaan Raden Wijaya. Lebih buruk lagi, Raden Wijaya tidak hanya mengizinkannya memimpin pasukan, tetapi juga menjadikannya tangan kanan dalam urusan strategi lapangan. Kebo Anabrang dianggap terlalu garang oleh sebagian tokoh, terlalu berani, terlalu dekat dengan pusat kekuasaan. Ada seorang adipati yang pernah berbisik, bila tubuhnya terbuat dari besi, maka keinginannya terbuat dari api. Api itu bisa membakar siapapun, bahkan yang berada di atas tahta. Ketakutan seperti itu cepat menyebar, dan seperti sifat alami kekuasaan, semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar pula bayangan gelap yang mengejarnya. Ada banyak panglima kuat dalam sejarah Majapahit, tetapi hanya sedikit yang namanya disebut dengan getaran tertentu. Kebo Anabrang bukan sekadar kuat. Ia adalah personifikasi kekuatan itu sendiri. Ia tidak membangun reputasinya dengan retorika, bukan pula dengan politik. Reputasinya dibangun oleh medan perang, oleh bau darah, oleh denting pedang, oleh jeritan musuh, oleh kegigihan mengejar kemenangan ketika orang lain memilih mundur. Prajurit Majapahit yang masih muda sering berkata, "Selama Anabrang ada di depan, kita tidak akan mati." Ini bukan sekadar kepercayaan kosong. Ini adalah keyakinan yang tumbuh dari pengalaman nyata. Namun seperti semua legenda besar, nasib punya cara unik untuk memutar cerita. Kekuatan yang terlalu besar seringkali mengundang akhir yang tragis. Dan setiap langkah kemenangan Kebo Anabrang sesungguhnya sedang menyeretnya perlahan menuju akhir yang tidak pernah ia duga.
Kematiannya bukan di tangan musuh luar, tetapi di tangan sahabat bangsawan sendiri. Dan babak itu yang akan menjadi pusat tragedi Majapahit bermula disinilah, dari seorang anak desa yang bangkit menjadi raksasa, dari raksasa yang berubah menjadi ikon, dan dari ikon yang akhirnya dianggap terlalu menakutkan untuk dibiarkan hidup. Semua kerajaan besar pada awalnya runtuh bukan karena tusukan tombak dari luar, melainkan retakan samar yang tumbuh dari dalam. Majapahit yang baru berdiri, yang masih merekatkan pondasi kekuasaannya, tidak terkecuali. Dan retakan pertama itu muncul bukan dari musuh asing, bukan dari Mongol, bukan pula dari sisa kekuatan Kediri. Retakan pertama itu datang dari Tuban. Dari seorang kesatria yang gugur bernama Ranggalawe, dan dari seorang sahabat bernama Lembu Sora yang hatinya menyala oleh duka dan kemarahan. Di tengah pusaran itu, satu nama terus dibisikkan sebagai biang keladi, Kebo Anabrang. Tuban pada masa awal Majapahit bukan hanya kota biasa. Ia adalah pelabuhan besar yang menjadi simpul perdagangan internasional. Kapal-kapal Tiongkok, Champa, Gujarat, bahkan kapal Arab kadang berlabuh di sana. Tuban adalah pintu masuk barang dan pintu keluar kekuasaan. Ranggalawe atau Ranggalawe bukan hanya putra daerah, tetapi juga tokoh yang sangat dicintai rakyat Tuban. Ia dikenal sebagai kesatria yang berani, keras kepala, dan sangat setia pada kebenaran menurut versinya sendiri. Ketika ia bangkit memberontak karena kecewa pada keputusan politik pengangkatan Mahapati, banyak orang Tuban menganggap ia bukan pemberontak, tetapi pahlawan yang membela kehormatan. Namun, sejarah mencatat bahwa pemberontakan itu berakhir tragis. Ranggalawe tewas. Resmi, ia mati karena melawan raja. Namun di Tuban, kisah itu tidak pernah sesederhana itu. Rumor pertama muncul dari para prajurit yang selamat dari pertempuran di tepi Bengawan Solo. Mereka berbisik, Ranggalawe sebenarnya bisa lolos, tapi serangan terbesar tidak datang dari prajurit biasa, melainkan dari pasukan Kebo Anabrang. Rumor itu seperti angin panas yang meniup ladang kering. Dan Tuban, kota yang amat mencintai Ranggalawe, menyambarnya seperti bara api. Tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Kebo Anabrang sengaja memburu Ranggalawe. Tetapi di dunia politik, kebenaran tidak selalu ditentukan oleh fakta. Seringkali ia ditentukan oleh siapa yang lebih dahulu berbicara dan siapa yang lebih keras menggema. Di kedai-kedai Tuban, para nelayan dan pelaut menceritakan kisah yang semakin liar. Pasukan Anabrang mengepung Ranggalawe tanpa memberi kesempatan mundur. Ia memerintahkan serangan tanpa belas kasihan. Ia ingin memastikan nama Ranggalawe terhapus dari Majapahit. Tidak ada yang bisa memastikan siapa penyebar rumor pertama. Tetapi kita tahu bagaimana rumor bekerja. Ia tumbuh tidak linear. Ia meledak. Dalam sebulan, nama Kebo Anabrang di Tuban menjadi sinonim dari pengkhianat, pembunuh kehormatan, atau bahkan tangan kotor Majapahit. Lembu Sora bukan kesatria biasa. Ia adalah tokoh penting, bangsawan tinggi, salah satu dari pilar awal Majapahit. Ia juga sahabat dekat Ranggalawe, sahabat yang tumbuh bersama dalam seni bela diri, bertarung bersama dalam banyak pertempuran, bahkan disebut-sebut pernah bersumpah setia untuk tidak saling meninggalkan dalam situasi apapun. Ketika kabar kematian Ranggalawe sampai kepadanya,
Ia terguncang. Bukan hanya karena sahabatnya gugur, tetapi karena cara kematiannya tidak terhormat. Ia merasa ada yang tidak wajar dalam peristiwa itu. Ia mulai bertanya, mengapa serangan pada hari itu begitu masif? Mengapa Ranggalawe tidak diberi kesempatan mundur? Mengapa pasukan Kebo Anabrang yang memimpin serangan, bukan panglima lain? Mengapa kabar kematian datang begitu cepat, seolah ada sesuatu yang ingin diselesaikan segera? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Ketika ia bertanya pada pejabat istana, mereka hanya menjawab dengan diplomasi dingin. Ia melawan raja, hukumnya jelas. Tetapi jawaban itu tidak mengobati luka. Justru semakin memperdalam curiga. Dan pelan-pelan, nama Kebo Anabrang mulai mengisi isi hatinya. Tidak sebagai kawan seistana, tetapi sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas kematian sahabatnya. Pada masa awal Majapahit, hubungan para tokoh besar banyak diisi oleh rasa persaudaraan. Mereka sama-sama membangun kerajaan baru. Mereka sama-sama mempertaruhkan nyawa. Tetapi setelah kematian Ranggalawe, persaudaraan itu mengalami perubahan kecil. Setiap kali Lembu Sora dan Kebo Anabrang berada dalam satu ruangan yang sama, bahkan tanpa kata-kata, suasana menjadi tegang, seperti tali busur yang siap dipetik. Prajurit yang melihat mereka pernah mengatakan, dua harimau yang berjalan berdampingan tetapi mulai saling melirik. Sora tidak lagi menyambut Anabrang dengan ramah. Anabrang yang biasanya tegap dan percaya diri mulai terlihat kaku di dekatnya. Tidak ada perkelahian, tidak ada bantahan langsung, tidak ada kata kasar. Tetapi semua orang merasakan udara yang berubah. Seolah-olah dinding istana sendiri tahu bahwa dua batu besar sedang bertumbukan pelan-pelan. Dan retakan itu siap membesar kapanpun. Dalam sistem kekuasaan, tidak ada yang lebih berbahaya daripada orang-orang di pinggir kekuasaan yang ingin mengambil keuntungan dari konflik. Beberapa bangsawan yang iri pada Kebo Anabrang mulai mendekati Lembu Sora, menghembuskan racun yang lebih halus daripada yang disebarkan rakyat Tuban. Mereka berkata, "Mengapa sahabatmu mati, sedangkan orang lain tidak? Mengapa Ranggalawe diserang tanpa ampun? Tidak mungkin ada serangan sebesar itu tanpa seorang panglima besar memberikan perintah." Sora mendengarnya, dan ia terdiam, tidak menolak, tidak mengiyakan. Tetapi diamnya adalah tanda bahwa ia mulai teracuni. Para petinggi istana melihat peluang untuk mengurangi kekuatan Anabrang dan menggunakan Sora sebagai alat. Sebagian lagi hanya ingin melihat kedua tokoh saling menghancurkan sehingga mereka sendiri bisa naik ke posisi lebih tinggi. Majapahit masih muda, masih rapuh, dan dalam kerentanan ini yang paling mudah tumbuh bukanlah persatuan, melainkan prasangka. Setelah beberapa bulan, rumor itu tidak lagi menjadi milik rakyat Tuban. Ia sudah masuk ke dalam nadi kekuasaan di keraton. Beberapa pejabat mulai mempertanyakan, apakah Anabrang terlalu kuat? Apakah pengaruhnya pada pasukan terlalu besar? Apakah ia bisa membahayakan raja? Ironisnya, semakin rumor itu menyebar, semakin Anabrang terlihat berbahaya. Padahal justru karena rumor itulah ia semakin menarik diri, semakin diam, semakin fokus pada tugas sebagai panglima lapangan. Sementara itu, Lembu Sora semakin tersulut. Ia mulai mendengar desas-desus bahwa Anabrang telah mendapatkan perhatian khusus dari raja, bahwa ia akan diangkat ke posisi lebih tinggi, bahwa Majapahit mulai bergantung padanya sebagai simbol kekuatan. Setiap kabar ini masuk ke telinganya seperti belati kecil yang menusuk perlahan. Hari demi hari, amarah yang dipendam menjadi mendidih.
Puncak retakan batin Sora terjadi bukan di medan perang, tetapi di sebuah pendapa pertemuan bangsawan. Dalam sebuah diskusi internal tentang pengamanan wilayah utara, ketika nama Kebo Anabrang disebut sebagai kandidat pemimpin ekspedisi, Sora mengetukkan jari ke meja dan berkata dingin, "Seseorang yang membunuh sahabatnya sendiri tidak layak memimpin pasukan." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa bangsawan menelan ludah. Beberapa mencoba menenangkan. Tetapi Kebo Anabrang yang duduk tidak jauh darinya hanya menatap lurus ke depan. Tidak membantah, tidak tersinggung, tidak membalas. Tetapi diamnya adalah bara. Untuk pertama kalinya, konflik itu tidak lagi berupa rumor. Ia telah menjadi konfrontasi terbuka sekecil apapun bentuknya. Itulah awal perpecahan yang menggerogoti Majapahit dari dalam. Setelah kejadian itu, dua kubu kecil terbentuk di istana. Kubu Lembu Sora didukung oleh bangsawan tua, para pendukung Rangga Lawe, mereka yang percaya pada tatanan tradisional dan mereka yang menganggap Anabrang orang luar yang naik terlalu cepat. Kubu Kebo Anabrang didukung para prajurit muda, pasukan yang pernah berperang di bawah komandonya. Tokoh-tokoh militer yang memprioritaskan kekuatan lapangan, dan beberapa pejabat yang melihat Anabrang sebagai simbol kekuatan Majapahit. Lembu Sora, yang tidak pernah bermaksud memberontak, mulai merasa didorong oleh keadaan. Dan dari Tuban, dari kota yang mencintai Ranggalawe, dari bisikan rakyat kecil hingga intrik pejabat tinggi, dari luka sahabat hingga kecemburuan kekuasaan, lahirlah retakan pertama dalam dinding Majapahit. Retakan kecil, halus, nyaris tidak terlihat. Tetapi retakan itulah yang beberapa waktu kemudian akan berubah menjadi badai besar yang mengguncang seluruh negeri. Pendapa itu terletak di sisi barat keraton, sebuah bangunan kayu jati besar dengan pilar-pilar tinggi menghitam oleh umur. Angin sore menyelusup masuk dari tiap celah, membawa aroma dedaunan kering dan suara gamelan yang samar-samar terdengar dari kejauhan. Disinilah para bangsawan, jenderal dan abdi negara berkumpul untuk membicarakan urusan negara, mulai dari pajak, keamanan jalur perdagangan, hingga penugasan militer. Biasanya suasana pendapa ini ramai tetapi terkendali. Para adipati akan duduk bersila sambil berdiskusi, sesekali tertawa kecil atau menyampaikan keluhan tentang wilayah masing-masing. Namun hari ini berbeda. Hari itu terasa memberatkan, seperti udara dipenuhi butiran debu yang menunggu percikan api untuk meledak menjadi badai. Lembu Sora hadir lebih awal. Tubuhnya tegap, wajahnya keras, namun mata itu, mata kesatria yang sedang menanggung luka. Sejak kematian Ranggalawe, ia seperti berdiri di antara dua jurang, kesetiaan kepada raja atau kesetiaan kepada sahabat yang mati dengan cara yang menurutnya tidak pantas. Ia duduk tanpa berkata-kata, hanya memandangi lantai kayu yang tampak redup di bawah cahaya sore. Kemudian, pintu belakang pendapat terbuka, suara langkah berat menggema. Kebo Anabrang datang. Seperti biasa, ia memasuki ruangan dengan aura seorang panglima besar, tegar, besar, dan membawa wibawa perang yang tak tertandingi. Para prajurit pengawal yang mengikutinya tetap menjaga jarak. Mereka tahu panglima mereka tidak suka dikerubungi.
Saat Kebo Anabrang berjalan menuju kursi kehormatan, hampir semua pejabat menundukkan kepala dengan hormat. Kecuali satu orang, Lembu Sora. Dan keheningan itu segera terasa menggantung. Para adipati telah mendengar rumor yang beredar sejak tragedi Tuban, bahwa Kebo Anabranglah yang dianggap memaksa kematian Ranggalawe, bahwa kehadiran Kebo Anabrang di medan perang membuat situasi tidak seimbang, bahwa sang Panglima Besi itu terlalu agresif, terlalu ingin menunjukkan kesetiaan kepada raja, sehingga mengorbankan nyawa seorang putra bangsawan. Bagi sebagian orang, semua itu hanyalah rumor. Bagi sebagian lain, itu adalah alasan tepat untuk mulai mempertanyakan kekuatan berlebih seorang panglima. Dan bagi Lembu Sora, rumor itu adalah paku yang menghujam ke dalam ingatannya setiap malam. Karena Ranggalawe bukan sekedar rekan seangkatan, ia sudah seperti saudara. Sehingga ketika Kebo Anabrang duduk tanpa memandang arah Lembu Sora, udara seakan membeku. Dalam pertemuan itu, para adipati mulai membahas keamanan jalur pelabuhan, perbaikan Angkatan Laut Majapahit, dan laporan pajak dari Tanah Janggala. Diskusi berlangsung seperti biasa, sampai salah satu adipati tanpa sengaja melontarkan topik yang menjadi akar masalah. Sejak pemberontakan Ranggalawe, beberapa wilayah Tuban masih gelisah. Ucapan itu langsung menciptakan dentuman tak terlihat. Lembu Sora mengangkat kepala, pandangannya tajam seperti kilat. Kebo Anabrang tetap duduk tegak, tetapi otot rahangnya terlihat menegang. Adipati lain mencoba mengganti topik, tapi sudah terlambat. Lembu Sora berbicara lebih dulu. "Jika ada yang perlu dibahas," katanya dengan suara pelan namun penuh tepanan, "bahaslah juga siapa yang membuat Tuban berduka." Pendapa mendadak sunyi. Para adipati lain menunduk, pura-pura sibuk dengan catatan di tangan, padahal mereka mencuri pandang ke arah dua ksatria besar yang duduk berhadap-hadapan tanpa jarak. Kebo Anabrang menoleh perlahan. "Sora," katanya berat, "kau tahu benar bahwa Ranggalawe mati karena ia melawan raja. Itu bukan urusan pribadi." Lembu Sora menyipit mata. "Tapi kau ada di sana, dan kau memaksanya sampai titik itu." Kebo Anabrang tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, lebih seperti senyum seseorang yang sudah terbiasa menghadapi tuduhan. "Jika ia menyerang raja, bagaimana mungkin aku membiarkannya?" "Kau bisa menahan," kata Lembu Sora, nada suaranya meninggi. "Tidak ada yang bisa menahan pedang yang diarahkan ke raja, kecuali pedang yang lebih cepat." Ucapan itu tajam, terlalu tajam. Beberapa adipati menelan ludah. Lembu Sora tak kuasa menahan amarahnya. Ia menghentakkan tangan ke atas meja, kayunya bergetar, beberapa cawan air tumpah, gemah hantaman itu mengguncangkan pendapa. "Ranggalawe adalah sahabatku," katanya. "Ia tidak seharusnya mati seperti itu." Kebo Anabrang bangkit perlahan. Tubuh besar itu menciptakan bayangan yang menutupi sebagian ruang. Ia menatapnya. "Kau menuduhku berlebihan?" katanya dingin. "Jangan lupa, aku adalah panglima perang. Tugas orang panglima adalah memastikan ancaman kepada raja hilang, bahkan jika itu berarti harus menjatuhkan seorang bangsawan." "Kau tidak hanya menjatuhkannya," balas Lembu Sora dengan lirih namun menggigit. "Kau menghancurkannya." Kebo Anabrang menatapnya lama. Untuk sesaat, Lembu Sora merasa ada badai bergulung di mata itu. "Jika kau ingin bertarung," kata Kebo Anabrang, "lakukan di medan perang, bukan di sini." Beberapa prajurit pengawal refleks memegang gagang keris mereka. Tangan mereka bergetar karena ketegangan, bukan ketakutan. Seorang adipati senior mencoba menengahi. "Para kesatria, tolong, ini pendapa kerajaan. Kita tidak..." Tetapi ia berhenti ketika melihat dua orang itu saling mendekat satu langkah. Hanya satu langkah pemisah dari pertarungan terbuka.
Menurut beberapa tuturan rakyat, pada detik itu, Kebo Anabrang telah memegang gagang kerisnya, sementara Lembu Sora yang lebih cepat marah sudah mempersiapkan posisi kaki untuk melompat maju. Jika tidak ada penghalang, jika tidak ada suara itu, jika tidak ada tangan para adipati yang bergerak cepat, maka pendapa itu mungkin akan berubah menjadi medan duel paling tragis dalam sejarah Majapahit. Tetapi sejumlah adipati yang lebih tua segera berdiri, menghalangi kedua raksasa itu. "Cukup!" seru mereka. "Ini bukan tempat bagi darah bangsawan tertumpah." Lembu Sora masih bergetar, nafasnya berat. Ia memejamkan mata agar amarahnya tidak meledak. Kebo Anabrang, walau tampak lebih tenang, menyimpan bara yang tak kalah panas. Saat keduanya akhirnya berbalik arah dan menjauh, semua orang di pendapat tahu bahwa bukan penyelesaian yang baru saja terjadi, melainkan penundaan. Hanya penundaan. Karena sejak hari itu, pertikaian bukan lagi perkara bisik-bisik, bukan rumor, bukan curiga samar. Konflik itu telah menjadi nyata, terbuka, dan menunggu satu kesempatan untuk meledak menjadi tragedi. Setelah insiden itu, suasana di keraton berubah drastis. Para adipati terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang memihak Lembu Sora karena menganggap kematian Ranggalawe memang tidak pantas dan mencemari kehormatan kesatria. Kubu yang memihak Kebo Anabrang karena percaya Panglima itu hanya melaksanakan tugasnya sebagai pelindung raja. Dan di tengah semua itu, Raden Wijaya tetap diam. Diam bukan karena tidak mengetahui, melainkan karena ia tengah menimbang. Ia tahu kedua orang itu adalah aset besar bagi Majapahit. Ia tahu perpecahan antara mereka berbahaya. Ia tahu amarah Lembu Sora dan sikap tegas Kebo Anabrang bisa menghancurkan stabilitas kerajaan yang baru berdiri. Tetapi ia juga tahu satu hal lain yang lebih menyeramkan, bahwa api tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu angin, dan angin itu, cepat atau lambat, akan datang. Malam itu, setelah insiden pendapa, Kebo Anabrang duduk sendirian di serambi rumahnya. Ia memandang bulan yang tertutup awan tipis. Ia bukan orang yang mudah terguncang, tetapi hari itu, kata-kata Lembu Sora masih bergema. "Kau menghancurkannya." Kebo Anabrang menghela nafas. Ia tidak benci Ranggalawe, bahkan ia menghormatinya sebagai kesatria. Tetapi dalam perang atau pemberontakan, tidak ada ruang untuk perasaan. Yang ada hanyalah pilihan, siapa yang berdiri bersama raja dan siapa yang berdiri melawannya. Sementara itu, di sisi lain keraton, Lembu Sora duduk di bawah lampu minyak, memandang keris peninggalan Ranggalawe yang selalu ia simpan. Ia bersumpah, "Akan kutuntut keadilanmu, Rangga." Dan janji itu pelan-pelan berubah menjadi tekad. Tekad itu berubah menjadi niat. Pertemuan itu seharusnya tidak terjadi. Tidak dalam suasana penuh luka, tidak dalam keadaan emosi yang belum sembuh, tidak ketika Majapahit sedang rapuh. Tetapi sejarah tidak memilih waktu. Sejarah bergerak karena benturan manusia. Dan hari itu, di pendapa kerajaan, dua kekuatan besar bentrot tanpa pedang. Namun luka yang ditinggalkan lebih dalam dari perang manapun. Retakan telah muncul, dan retakan itu akan membawa Majapahit ke badai yang lebih besar. Sungai Berantas pada awal musim kemarau tampak seperti ular raksasa yang sedang tidur. Airnya berkilau terkena cahaya matahari, mengalir perlahan namun menunjukkan kekuatan besar di balik ketenangannya.
Di sepanjang tepian, pepohonan menjulang, burung-burung kecil terbang rendah, dan suara serangga menggema di balik semak. Disinilah Majapahit mengatur sebagian besar logistik dan pergerakan prajurit. Berantas bukan hanya sungai, ia adalah urat nadi kerajaan. Perahu-perahu kecil membawa persediaan makanan, kayu, senjata, dan pesan-pesan militer. Siapapun yang menguasai Berantas menguasai separuh denyut Majapahit. Dan pada hari itu, di tepi sungai yang damai, sebuah tragedi besar mulai bergerak pelan seperti pusaran air yang tak terlihat. Kebo Anabrang turun ke tepi sungai dengan langkah berat namun mantap. Ia mengenakan pakaian prajurit tanpa banyak ornamen, sekadar kain perang berwarna gelap dan sabuk kulit tebal. Senjatanya ia gantungkan di pinggang, meski saat inspeksi seperti ini ia jarang berniat menggunakannya. Ia datang bersama beberapa pengawal pilihan. Mata mereka awas, memperhatikan para pekerja sungai yang sedang memindahkan kotak-kotak kayu berisi logistik. "Periksa tali pengikatnya," kata Kebo Anabrang. Suaranya berat dan terdengar jelas meski angin berembus. "Jika satu peti terjatuh, seluruh rantai pasokan terganggu." Para prajurit segera patuh. Sejak Ranggalawe gugur, Kebo Anabrang memusatkan diri pada satu hal: memastikan Majapahit tidak kehilangan stabilitas. Ia tahu rumor tentang dirinya menyebar. Ia tahu Lembu Sora membencinya. Ia tahu beberapa adipati tak menyukai pengaruhnya pada raja. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa hari itu adalah hari terakhir ia memimpin inspeksi. Dari kejauhan, suara derap kuda terdengar. Tanah di tepi sungai bergetar pelan. Kebo Anabrang menoleh. Datanglah Lembu Sora. Dari gambaran tubuhnya, posturnya, cara ia duduk tegak di atas kudanya dengan mata lurus ke depan, para prajurit langsung tahu kedatangannya bukan untuk bersantai atau berbasa-basi. Di belakang Lembu Sora, beberapa pengawal mengikuti. Jumlahnya lebih banyak daripada biasanya. Kebo Anabrang merasakan perutnya mengeras. Bukan karena takut, tetapi karena firasat. Ia tahu pertemuan ini bukan kebetulan, dan tidak ada kata damai yang akan muncul dari mulut Lembu Sora hari ini. Saat Lembu Sora turun dari kuda, tanah berdebu terangkat. Ia berjalan pelan, tapi setiap langkahnya tampak seperti beban bertahun-tahun. Aura amarah yang dipendam terlalu lama mulai terasa. Lembu Sora berhenti 2 langkah dari Kebo Anabrang. Suaranya pelan, hampir seperti desahan yang menahan ledakan. "Kebo Anabrang, aku datang bukan sebagai adipati. Aku datang sebagai sahabat yang kehilangan sahabat." Kebo Anabrang merespon dengan nada datar. "Aku menghormati dukamu, Sora. Tapi ini bukan tempat yang tepat." "Tempatnya tidak penting," Lembu Sora memotong. Nadanya dingin. Yang penting adalah jawabannya. Para pengawal kedua pihak saling memandang, namun tak satu pun berani bicara. Ketegangan antara dua tokoh ini terlalu besar untuk dipecahkan orang biasa. Lembu Sora menatap tajam, seolah ingin membedah isi hati Kebo Anabrang dari matanya. "Jawab pertanyaanku," katanya. "Apakah kau menyesal membunuhnya?" Kebo Anabrang tidak mengalihkan pandangan. "Jika ia menyerang raja, aku akan melakukannya lagi." Itu adalah jawaban jujur. Dan itu pula jawaban yang menghancurkan sisa-sisa kesabaran Lembu Sora. Lembu Sora menggenggam gagang pedangnya. "Kau bicara tentang tugas, tentang kesetiaan, tapi bagaimana dengan kehormatan sesama kesatria? Ranggalawe layak mendapat duel, bukan dibantai."
Dibantai, Kebo Anabrang tertawa pendek, getir. Ia memimpin pemberontakan. Ia bukan lawan duel, ia ancaman. Ancaman atau tidak, teriak Lembu Sora, kau mempermalukannya. Kebo Anabrang merasa situasi sudah pada batas mengambil satu langkah maju. Aku tidak akan melawanmu, Sora, katanya tegas. Jika kau mencari pembenaran atas dukamu, cari pada dirimu sendiri. Ranggalawe memilih jalannya, aku memilih jalanku. Lembu Sora tidak menerima itu. Baginya, kata-kata Kebo Anabrang bukan penjelasan, tetapi hinaan. Dan kehormatan seorang ksatria tidak menerima hinaan. Dengan gerakan cepat, Lembu Sora mencabut kerisnya. Suara logam yang digesek keras terdengar, ding. Kebo Anabrang menangkis serangan pertama dengan kerisnya. Percikan kecil muncul. Tanah bergetar oleh kekuatan mereka berdua. Para pengawal panik, tetapi mereka tidak mampu menghentikan dua raksasa perang yang sudah terkunci amarah. Pertarungan itu bukan duel indah, bukan duel terhormat, bukan duel yang direncanakan. Itu adalah perkelahian antara dua hati yang sama-sama terluka. Lembu Sora menyerang tanpa henti, memburu titik lemah, gerakannya cepat, tajam seperti angin yang membawa badai. Ia mengarahkan serangan ke leher, perut, dada, semua titik mematikan. Kebo Anabrang menahan, memukul, menangkis, mundur satu langkah lalu maju dua langkah. Keduanya bukan ksatria biasa, mereka adalah legenda. Tanah di bawah kaki mereka retak oleh hentakan, udara seolah memanas karena amarah mereka. Namun, ada hal yang membedakan mereka. Jumlah pengawal. Saat Lembu Sora berhasil menyerang lebih dekat, pengawal Kebo Anabrang refleks maju untuk melindungi panglimanya. Pengawal Lembu Sora melihat itu sebagai ancaman dan membalas. Dalam hitungan detik, bentrokan meledak. Pedang berbenturan, teriakan prajurit menggema. Beberapa terjatuh ke air, beberapa terpukul mundur ke tanah berpasir. Kebo Anabrang mulai kelawalan bukan karena Lembu Sora, tetapi karena kekacauan yang tak bisa ia kendalikan. Ia harus bertarung sambil mencoba mengendalikan prajuritnya, membuat posisinya semakin sulit. Lembu Sora yang bertahun-tahun menahan amarah menjadi seperti api tanpa bentuk. Tak peduli siapa yang menghalanginya, ia hanya ingin satu hal, menjatuhkan Kebo Anabrang. Di tengah kekacauan itu, seorang pengawal Lembu Sora berhasil menyerang dari samping. Ujung tombaknya menghantam punggung Kebo Anabrang. Panglima besar itu terhuyung, darah menetes, pergerakannya melambat sepersekian detik. Dan sepersekian detik itulah yang dimanfaatkan Lembu Sora. Ia melompat maju, melompat seolah seluruh amarahnya berubah menjadi kekuatan tunggal. Kerisnya menembus dada Kebo Anabrang. Tidak dalam, tidak mematikan, tetapi cukup untuk menjatuhkan seorang raksasa. Kebo Anabrang terjatuh ke lutut, nafasnya berat, darah mengalir dari lukanya. Kau, Kebo Anabrang berusaha bicara sambil menahan luka. Sora, ini bukan caranya. Terlambat, jawab Lembu Sora dengan suara parau. Ranggalawe sudah mati dan kehormatannya tidak akan kembali. Kebo Anabrang tidak membalas. Tubuhnya goyah, semakin lemah. Dan saat ia jatuh sepenuhnya ke tanah, darahnya mengalir di atas pasir tepi sungai, bercampur dengan arus air yang perlahan membawanya pergi. Para pengawal terdiam. Pertarungan berhenti. Hanya suara aliran berantas yang terdengar. Sungai itu seolah menjadi saksi bisu dari kematian seorang legenda. Kebo Anabrang tidak mati dalam peperangan, tidak mati melawan musuh asing. Ia mati karena perselisihan internal, karena luka politik,
karena kehormatan yang ditafsirkan berbeda oleh ksatria-ksatria besar. Dan itu adalah awal dari tragedi berikutnya. Berita kematian Kebo Anabrang menyebar lebih cepat dari arus sungai. Dalam hitungan jam, para pejabat kerajaan tahu. Dalam hitungan hari, seluruh keraton gempar. Raden Wijaya mendengar kabar itu saat sedang menerima laporan perdagangan. Wajahnya yang biasanya tenang berubah pucat. Tangannya mengekal. "Ini bukan perselisihan pribadi lagi," katanya pelan namun tajam. "Ini adalah penghinaan terhadap tata negara." Para penasihatnya saling pandang, tahu bahwa apa yang datang setelah ini bukan sekedar hukuman biasa. Ini akan mengguncangkan Majapahit sangat dalam. Lembu Sora jelas bersalah. Tetapi ia tidak datang ke keraton untuk menyerahkan diri. Ia memilih mundur, membentengi diri, dan mempersiapkan pasukan. Karena ia tahu, jika ia datang ke keraton, ia tidak akan keluar lagi. Dan ketakutan adalah bahan bakar paling kuat bagi pemberontakan. Dengan kematian Kebo Anabrang, Majapahit kehilangan salah satu pilar pertahanannya. Dengan pemberontakan Lembu Sora, Majapahit akan kehilangan stabilitasnya. Insiden Sungai Brantas bukan hanya kematian seorang panglima. Itu adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang kerajaan muda ini hingga ke fondasinya. Sore itu, langit di atas Trowulan berwarna jingga keemasan. Cahaya matahari memantul pada genteng-genteng merah, pada tembok-tembok bata yang mengelilingi keraton, pada pepohonan kelapa yang bergoyang ditiup angin. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan yang dimainkan para abdi dalam. Iramanya lembut dan perlahan. Namun keindahan permukaan itu menyembunyikan badai yang sedang bergerak. Majapahit, kerajaan muda yang mulai menunjukkan taringnya, seharusnya menikmati masa tenang. Tetapi angin sore itu membawa sesuatu yang berbeda. Tidak ada yang mengetahuinya saat itu. Namun gelombang peristiwa besar baru saja bergerak dari tepi Sungai Brantas menuju jantung kerajaan. Dan setiap gelombang besar selalu dimulai dari riak kecil. Riaknya adalah berita. Kebo Anabrang, Panglima Besi Majapahit, tewas. Pintu besar pendapak keraton berderit pelan saat seorang prajurit penjaga berlari masuk sambil membawa gulungan kain yang menandakan berita darurat. Nafasnya tersengal-sengal, seolah ia telah berlari tanpa henti dari tepi sungai hingga ke halaman dalam keraton. Wajahnya penuh lumpur dan keringat, baju zirahnya sobek di bagian bahu. Semua orang yang melihatnya langsung tahu, ini bukan laporan rutin. Ia bersujud di lantai pendapa. "Gusti, kami membawa kabar dari tepi Sungai Brantas." Para prajurit dan abdi dalam menahan nafas. Mahapatih Nambi dan Adipati Halayuda muncul dari sisi barat pendapa. Keduanya memasuki ruang dengan cepat. Nambi, dengan sorot mata jernih namun tegang, langsung menghampiri sang utusan. Halayuda berdiri beberapa langkah di belakang, diam, memperhatikan dengan mata penuh curiga yang sulit ditebak. "Katakan," perintah Nambi. Utusan itu menelan ludah, suaranya gemetar. Pertemuan antara pasukan Lembu Sora dan pengawal Kebo Anabrang pecah menjadi bentrokan besar. Kebo Anabrang terluka parah, beliau jatuh, dan ia terdiam, tidak berani mengucapkan kata terakhir. Halayuda maju selangkah. "Tewas?" Sang utusan menunduk dalam-dalam. "Iya, Gusti, Kebo Anabrang gugur." Pendapa mendadak sunyi, lebih sunyi daripada makam. Kabar itu sampai ke telinga Raden Wijaya tak lama kemudian. Raja Majapahit sedang menerima laporan tentang masalah perdagangan garam saat seorang prajurit tergesa menghampirinya. "Do Gusti, hamba membawa kabar mengenai Kebo Anabrang." Raden Wijaya mendengarkan tanpa berkedip. Semua kata, segala detail,
Semua kejadian di Sungai Brantas disampaikan dengan jelas. Dan akhirnya kalimat itu keluar. Kebo Anabrang gugur di tangan Lembu Sora. Untuk pertama kalinya, sejak menjadi raja, Raden Wijaya tidak menjawab apapun selama beberapa detik. Ia hanya menatap ke kejauhan seolah langit biru di luar pendapa tiba-tiba berubah menjadi gelap. Kebo Anabrang bukan hanya panglima. Ia adalah tangan kanan ketika menghadapi pasukan Mongol. Ia adalah tombak utama saat Majapahit berdiri. Ia adalah sosok yang kehadirannya membuat musuh merinding. Tanpa Kebo Anabrang, Majapahit kehilangan salah satu pilar kekuatannya. Kematian seorang panglima, gumam Raden Wijaya. Di tangan sesama kesatria kita, ia memejamkan mata. Ini akan mengguncang Majapahit. Malam itu, di dalam sebuah ruangan besar yang diterangi obor dan minyak lampu, para pejabat tinggi Majapahit berkumpul. Mahapati Nambi, Halayuda, Arya Tilam, beberapa senapati utama, serta para pejabat administratif. Mereka duduk melingkar di lantai, masing-masing dengan wajah tegang. Raden Wijaya memasuki ruangan. Semua langsung membungkuk hormat. Kita menghadapi masalah besar, kata Raja pelan namun berat. Bukan hanya kematian seorang panglima, bukan hanya pertikaian antar adipati, kita menghadapi retakan dalam tubuh Majapahit sendiri. Tidak ada yang menjawab. Semua menunggu kelanjutan sang raja. Lembu Sora harus bertanggung jawab, kata Halayuda pertama kali. Ia telah membunuh panglima raja. Jika dibiarkan, adipati lain akan menganggap perintah raja tidak berarti. Nambi menghela napas. Namun Lembu Sora bukan orang sembarangan. Ia adipati tunggul, pengaruhnya besar, pasukannya tidak kecil. Ia juga pahlawan yang berjasa saat pendirian Majapahit. Halayuda menyeringai tipis. Justru itu, semakin besar pengaruhnya, semakin berbahaya. Ruang itu menjadi panas. Jika kita salah bertindak, lanjut Nambi, kita sendiri yang akan menyalakan api pemberontakan. Raden Wijaya mengangkat tangan, menghentikan debat. Lembu Sora harus dipanggil ke keraton. Ia harus memberi penjelasan. Itu keputusan resmi. Namun semua orang tahu, pasukan dan pengikut Lembu Sora akan melihat panggilan itu bukan sebagai undangan, tetapi jebakan. Dan kecurigaan adalah bahan bakar paling cepat untuk perang. Di Tunggul, jauh dari keraton, Lembu Sora duduk di dalam pendapa rumahnya yang besar. Ia tidak tenang. Sejak insiden di Sungai Brantas, ia tidak bisa tidur. Pikirannya kacau, emosinya meledak-ledak. Ia percaya bahwa ia benar. Ia membela sahabatnya. Ia menegakkan kehormatan Ranggalawe. Namun, ia juga tahu apa yang telah ia lakukan. Membunuh Panglima Besar Majapahit, dan itu bukan dosa kecil. Ketika utusan dari keraton iba membawa pesan agar ia datang menghadap, Lembu Sora memegang gulungan pesannya dengan tangan bergetar. Ini jebakan, gumamnya. Para bangsawan dan senapati kecil di daerahnya berkumpul mengelilinginya. Beberapa memandang dengan kekhawatiran, beberapa dengan keberanian, beberapa dengan panasnya ambisi. "Gusti, jangan pergi," kata seorang senapati. "Jika kau pergi, kau tak akan kembali." Majapahit memanggil bukan untuk mendengar penjelasan. Mereka ingin menghabisimu. "Ini perang," seru yang lain lagi. "Majapahit memulai perang terhadap kehormatan kita." Kata perang itu menggema di pendapa Sora seperti gong besar yang dipukul keras. Ia menunduk. Beberapa helai rambut jatuh di wajahnya. Bahunya bergetar. "Duh, Ranggalawe, apakah ini jalan yang harus kuambil?" Gumamnya pelan. Namun, ia sudah berada jauh dalam arus, terlalu jauh untuk berenang mundur,
terlalu jauh untuk kembali menjadi adipati yang tenang. Keputusan itu akhirnya keluar dari mulutnya sendiri, pelan namun jelas. Aku tidak akan pergi ke keraton. Kita bersiap. Dan demikianlah api pemberontakan mulai menyala. Kembali ke keraton, keadaan semakin rumit. Desas-desus menyebar. Beberapa mengatakan raja akan menggunakan Bayangkara. Beberapa mengatakan Halayuda sedang menunggu kesempatan untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Beberapa lagi menyebut bahwa kematian Kebo Anabrang hanyalah awal dari masa gelap. Di berbagai sudut istana, para abdi dalam berbisik-bisik. Gusti Lembu Sora menolak datang. Benarkah? Ia sedang mengumpulkan pasukan. Desas-desus itu akhirnya tiba ke telinga Raden Wijaya sendiri. Raden Wijaya berdiri di pendapa, menatap malam yang gelap. Angin dingin menyentuh wajahnya. Majapahit baru lahir, namun para kesatria kita saling membunuh seperti serigala yang berebut bangkai. Halayuda berjalan mendekat dari belakang. Gusti, satu perintah saja, saya akan memimpin Bayangkara untuk menangkap Lembu Sora. Nambi segera menyela. Jangan gegabah. Jika Bayangkara turun, itu berarti perang terbuka. Kita tidak bisa memulai perang melawan rakyat sendiri pada usia kerajaan yang masih sependek ini. Halayuda melirik tajam tetapi menahan diri. Raden Wijaya akhirnya berkata, "Kita tunggu 1 hari lagi. Jika Lembu Sora tetap menolak." Ia berhenti. Tidak perlu melanjutkan kata-kata itu. Semua orang di ruangan tahu apa artinya. Kematian Kebo Anabrang tidak hanya mengguncangkan istana. Itu juga mengguncangkan hati para adipati daerah. Ada yang memihak Sora. Ada yang memihak keraton. Ada yang memihak siapa saja yang memberi keuntungan. Namun, hampir semua menyadari satu hal. Kerajaan Majapahit sedang berada di titik paling rapuh sejak berdiri. Adipati Terung yang merupakan tokoh tua yang memiliki pengalaman politik panjang, berkata pada para pembantunya, "Jika Sora melawan raja, akan muncul 2 kubu besar. Dan jika Majapahit terpecah, Kediri, Lamongan dan bahkan Blambangan akan ikut bermain." Sementara itu, Adipati Lasem berkata pada putranya yang masih remaja, "Seorang panglima seperti Kebo Anabrang saja bisa mati oleh bangsawan sendiri. Ini pertanda buruk, sangat buruk." Rumor menjalar lebih cepat dari burung merpati pembawa pesan. Malam itu Raden Wijaya tidak tidur. Ia duduk sendirian di dalam bilik pribadi, ditemani lampu minyak yang berkelip-kelip, seolah nyalanya turut gelisah. Ia mengenang masa-masa pertama Majapahit berdiri. Kebo Anabrang, Lembu Sora, Ranggalawe. Ketiganya adalah manusia-manusia yang membantunya mendirikan kerajaan ini. Namun kini, Ranggalawe gugur sebagai pemberontak. Kebo Anabrang gugur sebagai korban perselisihan internal. Lembu Sora sedang bergerak menuju api pemberontakan. Raja mengusap wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan para kesatria kita? Ia tidak menyalahkan mereka sepenuhnya. Rasa hormat pada sahabat, rasa sakit hati, harga diri, dan politik adalah campuran berbahaya. Sejarah sering bergerak bukan karena niat buruk, melainkan karena salah paham yang membesar. Dan Majapahit sedang terperangkap dalam badai salah paham itu. Pagi berikutnya,
Ketika matahari baru terbit dan kabut masih menyelimuti halaman, Raden Wijaya memberikan perintah resmi. Siapkan pasukan, kita akan menghadapi Lembu Sora. Perintah itu terdengar keras dan dingin. Semua prajurit yang mendengarnya langsung tahu Majapahit telah mengambil sikap. Nambi masih mencoba menahan. Gusti, ini akan menjadi perang saudara. Raja menatapnya dengan mata yang lelah. Kita tidak menginginkan perang, Nambi. Tetapi jika seorang adipati menolak ke keraton, mengumpulkan pasukan dan menentang perintah raja, itu bukan lagi urusan pribadi. Itu ancaman bagi kerajaan. Nambi menunduk. Halayuda terlihat sedikit tersenyum. Ia telah menunggu momentum ini. Dengan Kebo Anabrang mati, dengan Lembu Sora membangkang, dengan Nambi masih mencari cara damai, Halayuda tahu ia memiliki peluang besar untuk memperkuat pengaruhnya. Dan sejarah mencatat, setiap badai politik selalu melahirkan orang yang memanfaatkannya. Sementara itu, Lembu Sora telah mengambil sikap. Ia berdiri di depan prajurit-prajuritnya di Tunggul, mengenakan jubah perang dan membawa keris kesayanannya. Kebo Anabrang membunuh Rangga Lawe, katanya lantang. Ia menodai kehormatan kita, dan sekarang keraton ingin menangkapku. Prajurit-prajuritnya bersorak. Kita tidak melawan Majapahit, kita melawan ketidakadilan. Di antara kerumunan, ada wajah-wajah yang bersemangat, wajah-wajah ketakutan, dan wajah-wajah bingung. Seperti semua pemberontakan, sebagian bertindak karena keyakinan, sebagian karena kesetiaan, sebagian karena takut, dan sebagian karena tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ingin tertinggal. Lembu Sora melihat mereka. Di balik tekadnya, ia tahu ia sedang memimpin orang-orang menuju jalan yang ia sendiri tidak bisa prediksi ujungnya, namun terlambat untuk kembali. Majapahit mulai menggerakkan pasukan. Bayangkara bersiap. Adipati-adipati yang setia pada raja mengirim bantuan. Strategi perang dibicarakan, surat-surat dikirim ke daerah. Semua bergerak cepat. Sementara itu, Lembu Sora juga bergerak. Ia menyiapkan pertahanan, ia mengumpulkan logistik, ia memastikan dukungan dari beberapa wilayah kecil. Dua kekuatan besar sedang bersiap untuk saling bertabrakan, dan semua ini bermula dari satu hal. Kematian Rangga Lawe ditambah kematian Kebo Anabrang yang akhirnya memicu pemberontakan Lembu Sora. Sungai Brantas bukan hanya tempat seorang panglima jatuh. Itu adalah titik awal dari retakan besar dalam tubuh Majapahit. Dan Majapahit baru beberapa tahun berdiri akan segera merasakan apa itu badai politik sesungguhnya. Sejarah Majapahit, terutama bagian awal masa pemerintahannya, dipenuhi dengan celah dan kabut. Para pujangga mencatat peristiwa-peristiwa penting melalui prasasti, kidung, dan serat. Namun tidak semua detail diukir secara terang. Banyak kisah yang sengaja disamarkan demi menjaga kehormatan tokoh tertentu atau demi stabilitas politik kerajaan baru yang sedang tumbuh. Kematian Kebo Anabrang, sang panglima raksasa yang menjadi salah satu pilar ketentraman militer Majapahit, adalah salah satu dari kabut-kabut itu. Dalam catatan resmi, ia hanya disebut gugur dalam peristiwa di tepi Brantas. Tidak dijelaskan siapa pembunuhnya, tidak dijelaskan apa motifnya, tidak dijelaskan bagaimana suasana pertarungan terakhirnya, hanya ada sunyi. Namun, sejarah lisan, cerita para pengawal, kisah-kisah rakyat di pasar serta kidung-kidung yang diwariskan nenek moyang justru memberikan potret yang penuh warna, penuh emosi, dan penuh perselisihan. 5 versi utama tentang kematiannya menyebar di Jawa. 5 versi yang sama-sama dipercaya, namun saling bertentangan satu sama lain. Versi-versi itu bukan hanya sekedar cerita. Mereka mencerminkan ketegangan politik, luka sosial, dendam personal, dan kepentingan kekuasaan Majapahit yang masih muda. Mari kita membongkar satu persatu. Menurut para prajurit bawahan Kebo Anabrang, khususnya pasukan yang pernah ikut dalam perang melawan Mongol, cerita kematian sang panglima adalah tragedi yang terjadi
karena pengkhianatan spontan dan tidak direncanakan. Di tepi Sungai Brantas, Kebo Anabrang dan Lembu Sora awalnya tidak bermaksud bertarung. Mereka hanya hendak membicarakan sesuatu yang selama ini menggantung di antara dua tokoh besar itu. Namun, api amarah yang sudah membara bertahun-tahun tidak mungkin padam dengan satu pertemuan. Menurut para prajurit itu, suasana berubah ketika seorang pengawal Lembu Sora yang sudah lama membenci Kebo Anabrang meneriakkan bahwa Anabrang adalah pengkhianat yang membunuh Ranggalawe dari belakang. Kalimat itu seperti percikan api ke jerami kering. Suasana langsung memanas. Pengawal Lembu Sora maju, pengawal Anabrang naik darah. Dan yang paling fatal, kedua pihak tidak ingin mundur. Kebo Anabrang mencoba menenangkan keadaan tetapi tak cukup cepat. Pertarungan pun meledak. Dalam versi ini, Kebo Anabrang terdesak bukan karena kalah kemampuan, tetapi karena jumlah pengawal Lembu Sora lebih banyak. Ia mencoba untuk tidak membunuh Sora. Ia masih memegang teguh sumpah Bhayangkara, tidak menghunus keris ke sesama bangsawan kecuali atas perintah raja. Pertarungan berjalan tidak seimbang sejak awal. Seorang prajurit tua pernah berkata dalam tutur lisan, Anabrang gugur bukan karena kalah, ia gugur karena menahan diri, sementara yang lain tidak menahan apapun. Bagi kalangan prajurit inilah versi yang paling masuk akal. Mereka melihat Kebo Anabrang sebagai sosok yang tegas tetapi setia, keras tetapi jujur. Mereka tidak percaya panglima sebesar itu bisa dikalahkan Lembu Sora dalam duel adil. Maka dalam versi ini, ia gugur sebagai korban situasi, bukan korban kesalahan sendiri. Kalangan bangsawan Majapahit memiliki versi yang berbeda, lebih dingin, lebih politik, dan lebih keras. Menurut mereka, Kebo Anabrang dan Lembu Sora sudah diramal akan saling bertabrak sejak awal. Dua tokoh kuat yang sama-sama dekat dengan raja, sama-sama dihormati prajurit, dan sama-sama memiliki pengaruh besar di daerah asal masing-masing. Di lingkungan bangsawan, ada keyakinan bahwa Majapahit tidak cukup besar untuk dua orang semacam mereka. Beberapa adipati bahkan percaya bahwa perkelahian di Brantas adalah konsekuensi alamiah dari ketidakseimbangan kekuasaan, bukan sekadar urusan kematian Ranggalawe. Dalam versi ini, tidak ada pengkhianatan, tidak ada penyergapan, tidak ada ketidakseimbangan pasukan. Yang ada hanyalah dua lelaki besar yang akhirnya bertarung karena kehormatan. Duel itu mungkin tidak direncanakan, tetapi ketika terjadi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan para pengawal yang melihat pun mundur karena menyadari bahwa dua gajah besar sedang bertarung dan siapapun yang ikut campur hanya akan diinjak. Cerita bangsawan menggambarkan duel dahsyat. Pedang beradu keras, tanah berguncang setiap Kebo Anabrang melangkah. Sora bergerak cepat seperti harimau, Anabrang menerjang seperti banteng. Dan akhirnya, setelah pertarungan panjang, Lembu Sora berhasil menemukan celah kecil, celah yang jarang sekali muncul dalam pertahanan Anabrang. Dalam versi bangsawan, Sora menang karena kecakapan, bukan karena jumlah. Ini membuat bangsawan bangga. Mereka percaya bahwa masalah besar yang mengancam keseimbangan kekuasaan terselesaikan oleh tangan bangsawan sendiri, bukan oleh rakyat kecil, bukan oleh prajurit, bukan oleh pengawal. Namun versi ini sering dikritik karena terlalu rapi, terlalu politik, dan terlalu menguntungkan salah satu pihak. Versi rakyat berbeda sama sekali, lebih magis, lebih emosional, dan lebih melodramatis. Menurut masyarakat, khususnya yang tinggal di Tuban dan daerah pesisir, kematian Kebo Anabrang adalah akibat dari kutukan Ranggalawe. Rakyat percaya, meski Ranggalawe mati dalam pemberontakan, ia adalah sosok yang adil dan pemimpin yang dekat dengan masyarakat pesisir. Karena itu, kematiannya yang berdarah dianggap sebagai ketidakadilan yang merusak keseimbangan alam. Dalam cerita rakyat, sesaat sebelum tewas, Ranggalawe mengucapkan sumpah.
Siapapun yang berkhianat padaku akan tumbang dengan cara yang hina. Dan karena rumor beredar bahwa Kebo Anabrang berlebihan dalam mengejar Ranggalawe saat pemberontakan, rakyat menghubungkannya dengan sumpah itu. Dalam versi rakyat, kematian Anabrang bukan karena pedang Sora, bukan karena jumlah pasukan, bukan karena strategi, tetapi karena kutukan Ranggalawe membuat langkah Anabrang goyah di tepi sungai. Ia terpeleset, ia kehilangan keseimbangannya. Dan ketika itu terjadi, Lembu Sora yang juga termakan dendam menusukkan keris ke tubuhnya. Dalam versi ini, kedua tokoh adalah korban. Kebo Anabrang korban kutukan, Lembu Sora korban dendam, Ranggalawe korban fitnah. Versi rakyat ini populer di kalangan generasi tua karena memberikan unsur moral bahwa pengkhianatan, benar atau tidak tuduhannya, akan membawa maut. Namun versi ini tentu saja sulit diterima secara historis. Di lingkungan keraton, para pujangga menulis versi yang sangat hati-hati. Terlalu hati-hati. Terkadang begitu berhati-hati sehingga justru menimbulkan kecurigaan besar. Dalam beberapa naskah yang terselamatkan, kematian Kebo Anabrang hanya disebut ia gugur oleh tangan seseorang yang kehilangan kebijaksanaan akibat bara dendam. Tidak disebut siapa seseorang itu. Tidak disebut apa penyebab dendamnya. Tidak disebut apakah itu duel atau kekacauan. Mengapa kabur? Karena menurut para pujangga, dua tokoh yang terlibat memiliki hubungan langsung dengan raja. Lembu Sora adalah sahabat lama Raden Wijaya. Kebo Anabrang adalah tangan kanan militer yang berjasa mengusir Mongol. Keduanya adalah pilar, dan pilar yang retak bisa menyingkap retakan besar di jantung Majapahit sendiri. Para pujangga memilih menyamarkan bukan menjelaskan, menyembunyikan bukan mengungkapkan, karena kebenaran yang gamblang bisa memicu perpecahan lebih besar. Dalam versi ini, kematian Anabrang bukan sekedar tragedi personal, melainkan bagian dari permainan kekuasaan yang lebih besar. Banyak ahli berpendapat bahwa keraton mencoba menciptakan versi aman untuk mencegah kegaduhan politik. Namun karena terlalu samar, cerita itu justru menimbulkan legenda. Versi kelima adalah yang paling kontroversial. Versi ini beredar bukan di kalangan rakyat, bukan di kalangan prajurit, bukan pula di kalangan bangsawan, tetapi di antara orang-orang yang memahami intrik politik tingkat tinggi, para penasehat tua, para penulis catatan rahasia, dan kalangan yang dekat dengan Mahapati Halayuda. Menurut versi ini, kematian Kebo Anabrang tidak sepenuhnya murni. Lembu Sora memang bertarung dengannya. Namun seseorang membiarkan atau bahkan mengatur agar duel itu terjadi. Bahkan ada yang berpendapat, tidak penting siapa membunuh Anabrang. Yang penting, siapa yang ingin dia mati. Alasan dibalik teori ini, Kebo Anabrang terlalu kuat di kalangan prajurit. Raja baru mungkin tidak nyaman dengan panglima yang punya pengaruh besar. Ia dekat dengan Nambi, yang kelak dicurigai menjadi ancaman politik. Banyak intrik melibatkan faksi-faksi besar. Posisinya yang dominan di militer membuat beberapa adipati takut. Terlalu banyak kuasa di satu tangan beresiko menggoyangkan keseimbangan kerajaan. Kematian Ranggalawe sebelumnya memicu opini negatif terhadap Anabrang. Ia menjadi kambing hitam yang mudah diserang. Karena itu, versi ini menyatakan, perkelahian diberantas bukan kecelakaan. Itu adalah kesempatan yang direkayasa. Jika ini benar, maka kematian Anabrang adalah bagian dari strategi besar untuk menyeimbangkan kekuasaan bangsawan, melemahkan faksi Nambi, dan menghilangkan ancaman dari panglima yang terlalu populer. Ini adalah versi paling gelap, namun juga salah satu yang paling dipercaya oleh para ahli sejarah modern. Dari kelima versi itu, tak ada yang benar-benar dapat dipastikan. Sejarah tidak pernah mengukir kebenaran absolut. Ia hanya menyimpan jejak-jejak samar yang saling bertabrakan. Yang jelas, Kebo Anabrang tewas di tepi Sungai Brantas. Lembu Sora hadir dalam peristiwa itu. Ada perkelahian, ada pengawal yang jatuh, ada dendam yang belum selesai, ada ketegangan politik yang memuncak.
dan kematian itu menjadi percikan yang akhirnya memicu pemberontakan Lembu Sora. Dalam sejarah resmi, nama keduanya akhirnya tetap dikenang. Ia dikenang sebagai raksasa perang yang gugur bukan oleh musuh asing, tetapi oleh sesama saudara. Dan inilah tragedi terbesarnya. Seorang pilar kerajaan tumbang bukan di medan perang, tetapi di medan politik. Hingga hari ini, siapapun yang berdiri di tepian Sungai Berantas bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Airnya mengalir pelan, tenang, seolah tidak ingin membangkitkan cerita lama. Namun setiap generasi selalu bertanya, apa benar Anabrang tumbang karena tusukan Sora? Apa benar pengawalnya dikeroyok? Apa benar sumpah Ranggalawe bekerja? Apa benar ada tangan politik tak terlihat? Apa benar ini hanya duel kehormatan? Tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah sungai yang terus mengalir seolah membawa cerita itu ke laut, menjauh dari manusia, agar tidak ada yang bisa mengungkap seluruh kebenaran. Kematian Kebo Anabrang adalah misteri besar, misteri yang membentuk wajah Majapahit, dan misteri yang masih bergema hingga hari ini. Begitulah kisah tragis kematian Kebo Anabrang, prajurit terkuat yang justru tumbang oleh konflik dalam istana. Bagaimana menurut kalian? Apakah kematian ini murni dendam pribadi atau ada politik tersembunyi di baliknya? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar makin banyak yang mengenal sejarah Nusantara dengan cara yang epik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.